pada hari ini dan juga teman-teman kelas F. Semoga pagi siang ini diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sesuai sampai selesai nanti. Adapun materi yang akan kami bahas hari ini sesuai dengan topik materi yang sudah diberikan, yaitu dari kelompok 11 pendekatan Gestalt dan kelompok 13 case study pendekatan Gestalt. Saya Rika Putri Winda selaku moderator yang bertugas akan membantu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Kelompok 11 yang terdiri dari Anissa Hayati dan Beliau Dahulun. Kelompok 13 Dwi Putri Maharani dan Dwi Putri Suryani dan Putri Nagita. Baiklah, langsung saja kepada kelompok 11, saya silakan. Pandangan tentang manusia. Pandangan Gestalt tentang sifat manusia berdasarkan pada filsafat eksistensial, fenomenologi dan teori lapangan. Pengetahuan asli adalah produk dari apa yang langsung terbukti dalam pengalaman. Terapi bertujuan untuk kesadaran dan kontak dengan lingkungan yang terdiri dari dunia eksternal dan internal. Kualitas kontak dengan aspek-aspek dunia eksternal misalnya orang lain dan dunia internal misalnya bagian diri yang tidak diatur, yang tidak diakui atau dimanfaatkan. Lalu konsep dasar teori Gestalt. Beberapa prinsip dasar yang mendasari teori terapi Gestalt dijelaskan secara singkat di bagian berikut. Yang pertama, Gestalt adalah kata Jerman yang berarti keseluruhan atau penyelesaian atau bentuk yang tidak dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian tanpa penghilangan esensinya. Dua, teori terapi Gestalt didasarkan pada teori lapangan yang secara sederhana menyatakan bahwa organisme harus dilihat di lingkungannya atau dalam konteksnya sebagai bagian dari bidang yang terus berubah. Tiga, proses formasi gambar atau viewer formation process berasal dari studi persepsi visual oleh sekelompok psikologi Gestalt. Proses pembentukan figur lantas bagaimana individu mengatur pengalaman dari waktu ke waktu ketika beberapa aspek bidang lingkungan muncul dari latar belakang yang menjadi titik fokus. Terakhir, organistic self-regulation, regulasi mandiri organisme atau organistic self-regulation. Proses pembentukan figur terkait dengan prinsip pengaturan diri organisme, suatu proses di mana keseimbangan terganggu oleh munculnya kebutuhan sensasi afeknya. Prinsip dasar teori Gestalt. Ada beberapa prinsip dalam teori ini, yaitu proximity, kedekatan adalah kecenderungan kita mengelompokkan suatu objek berdasarkan kedekatan objek tersebut. Continuity, kesinambungan adalah kecenderungan kita menyambungkan atau meneruskan pola atau objek meskipun pola tersebut telah berhenti. Similarity, kesamaan adalah kecenderungan kita memandang objek berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Closure, ketertutupan adalah kecenderungan kita menandang objek berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Adalah memisahkan objek dari latar belakangnya. Lalu tujuan teori Gestalt. Adapun tujuan teori secara empirik sebagai berikut. Pertama, individu mengembangkan kesadaran yang lebih khusus tentang tubuh, perasaan, dan lingkungan mereka. Kedua, individu memiliki pengalaman mereka sendiri daripada memproyeksikan ke orang lain. Tiga, individu belajar untuk menyadari kebutuhan dan keterampilan mereka sendiri. Empat, kontak yang lebih penuh dengan sensasi. Lima, daripada mereka menyalahkan atau membuat rasa bersalah, individu mengalami kekuatan dan kemampuan mereka untuk menjalani diri mereka sendiri. Enam, individu menjadi peka terhadap lingkungan. Terakhir, tanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi adalah bagian dari kesadaran yang besar. Kita kembalikan ke literatur.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh bebas padanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian dari peran dan fungsi konselor dalam pendekatan desa. Menurut ringkasan turunan atau pendekatan konseling tahun 2012, dalam pendekatan teori gestal ini, peran konselor adalah: 1. Memfokuskan pada perasaan klien, kesadaran pada saat yang sedang berjalan, serta hambatan terhadap kesadaran. 2. Menantang klien sehingga mereka mau memanfaatkan indera mereka sepenuhnya dan berhubungan dengan pesan-pesan tubuh mereka. 3. Menaruh perhatian pada bahasa tubuh klien sebagai penunjuk nonverbal. Dan yang terakhir yaitu secara halus berkonfrontasi dengan klien guna menolong mereka menjadi sadar akan akibat dari bahasa mereka. Adapun fungsi konselor dalam pendekatan gestal yaitu konselor membantu klien untuk menganalisis dan memahami apa yang ada atau terjadi sekarang ini dan bagaimana berbuat sekarang ini. Konselor bukan hanya menganalisis saja, tapi lebih ditekankan untuk mengintegrasi perhatian dan kesadaran klien. Jadi yang dimaksud dengan perhatian di sini adalah mendengarkan apa yang diakan-akankan atau apa yang tidak disenangi. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kesadaran adalah apa yang sedang dialaminya menyentuh pribadi dan dunianya. Lanjut ke tahap-tahap konseling dalam pendekatan gestal. Dalam pendekatan gestal ada 4 fase. Yang pertama yaitu konselor mengembangkan pertemuan konseling agar mencapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Fase ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini, bukan menceritakan pengalaman masa lalu atau harapan-harapan masa datang. Dan yang terakhir yaitu fase keempat, setelah klien tadi memperoleh pengalaman dan penyadaran tentang dirinya, pendapatnya dan perasaannya, maka konselor sampai pada fase akhir. Adapun materi selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling. Teknik-teknik konseling dalam pendekatan gestal menurut Kaminski dan Pels. Yang pertama yaitu ada di internal dialog exercise. Salah satu tujuan terapi gestal adalah untuk melakukan visi dan penerimaan aspek-aspek kepribadian yang sudah ditunjukkan dan ditolak. Terapi gestal memberikan perhatian penuh terhadap fungsi kepribadian ganda. Bagian utamanya adalah antara top dog dan underdog, dan terapi difokuskan pada pertentangan keduanya. Yang kedua yaitu making the rounds, yaitu membuat lingkaran. Merupakan ujian terapi gestal yang melibatkan orang di dalam kelompok untuk saling berhadapan dan saling menghampiri, untuk saling berbicara dan melakukan sesuatu bersama yang lain. Yang ketiga yaitu games of dialogue atau permainan dialog, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara klien ditanya untuk mengembangkan dialog antara bagian-bagian yang konflik yang ada dalam dirinya. Yang keempat ada teknik playing projectio atau bermain proyeksi. Merupakan teknik dipergunakan ketika klien mengeluh dan menyalahkan dengan tidak menyadari bagaimana mereka memproyeksikan sikap mereka kepada orang lain secara baik. Tujuan dari teknik ini untuk memiliki kembali dan mengintegrasikan bagian-bagian yang ada dalam dirinya. Yang kelima yaitu latihan bertanggung jawab atau the rehearsal exercise. Seringkali kita melakukan latihan untuk diri kita secara diam-diam supaya kita bisa memperoleh sikap penerima. Ketika ditampilkan, kita mengalami demam panggung atau kecemasan karena kita takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Yang keenam yaitu stay with feeling atau tetap dengan perasaan. Jadi teknik ini dapat digunakan untuk klien